Ya Mas, sebentar Mbak, ini masih loading. Oke, oke. Oke, sudah Mbak. Oke, aku lanjut ya. Udah muncul? Sudah Mbak. Udah, Kak. Oke, sip. Lanjut. Tadi sistem saraf kan ada dua. Ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Tapi teman-teman tahu nggak, sistem saraf itu terbentuknya dari apa? Dari jaringan apa gitu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu nih. Jadi sistem saraf itu berasal dari jaringan embrional neuroektoderm. Kemudian dia terbagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini hanya sistem saraf pusat saja, yaitu mengenai otak dan medula spinalis. Kemudian kalau sistem saraf tepi itu ada saraf spinal, mengenai saraf-saraf ya. Lanjut. Nah, yang dinamakan sistem saraf pusat itu berarti berada di tengah-tengah nih. Ya kan, ada otak sama ada medula spinalis. Namanya juga pusat ya, berarti ada di tengah-tengah. Kemudian dari sistem saraf pusat itu dia memiliki ciri atau bagian, yaitu ada substansia grisea dan substansia alba. Substansia alba itu sendiri dia tersusun dari akson bermielin. Ingat ya, kalau substansia alba itu dia tersusun atas akson bermielin. Tapi kalau substansia grisea itu tersusunnya atas badan sel. Langsung kita masuk ke medula spinalis. Ini keterangannya emang lumayan banyak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketukar-ketukar atau ada yang mau ditanyain aja ya. Yang pertama ini ada posterior spinal vein. Kalau misalnya di preparat kita nanti mirip kayak gini, cuma namanya berbeda. Kemudian ini ada yang kedua, ada durameter. Durameter itu lapisannya berada di tengah-tengah, bukan di paling luar ya. Durameter ini lapisannya paling luar. Nih yang ini. Sorry. Kemudian yang arachnoid meter itu lapisannya berada di tengah-tengah. Itu. Kemudian durameter ini dia terdiri dari tersusun atas jaringan ikat padat ya. Nih. Kemudian dia menyatu dengan periosteum yang tengkorak. Kemudian kalau arachnoid meter yang berada di tengah-tengah ini dia berkontak sama si durameter, jadi nggak beda jauh gitu sama si durameter. Kemudian yang keempat ada piameter. Nah kalau piameter ini dia kayak melekat sama si medula spinalisnya. Si piameter ini terdiri dari jaringan ikat longgar. Kemudian tapi dia tidak berkontak dengan sel ataupun serabut yang berada di dalamnya. Nih ya, jadi susunannya itu yang paling luar itu ada durameter, kemudian arachnoid meter, sama piameter. Itu. Kemudian yang kelima ini ada posterior roots. Ini yang di sini-sini ya, tapi untuk di preparat kita nanti nggak kelihatan. Nah, tadi yang aku sebutin di sistem saraf pusat itu cirinya ada substansia alba sama substansia grisea. Kalau di medula spinalis, si substansia grisea, dari namanya aja itu udah kelihatan ya, alba sama grisea. Kalau alba berarti warnanya keabu-abuan atau lebih gelap. Kalau grisea itu lebih keabu-abuan atau lebih gelap ya. Cuma kalau alba itu lebih terang. Nah, yang grisea kita bisa lihat di medula spinalis ini dia berbentuk seperti huruf H. Ini ya. Nah, kalau yang alba itu yang sebaliknya. Nih, yang besar, yang di luar nih. Nah, ini yang substansia alba. Gitu. Kemudian di medula spinalis di tengah-tengah ini ada yang namanya central canal atau
ya kanal sentral ya, kanalis sentral. Kemudian sentral kanal ini dia itu diselubungi oleh sel-sel ependimal. Gitu. Kita lanjut ke preparat. Oke. Nomor 1 ada visura mediana ventral. Nah, visura mediana ventral ini dia itu seperti kayak seperti pecah, bukan pecahan sih. Nah, ginilah bentuknya. Ini namanya visura mediana ventral. Kemudian yang kedua ada sel saraf motoris. Sel saraf motoris, kalau yang di medula spinalis, ini seperti ini. Dia menyebar ya. Seperti ini nih. Di dekat kanal sentral tadi. Kemudian yang 3 ada piameter. Tadi udah disebutkan kalau piameter itu yang melekat sama si medula spinalis ini kan. Nah, susunannya kan tadi yang pertama ada apa? Ada durameter, terus arachnoid meter, sama piameter. Jadi piameter itu yang di sini. Lapisannya. Kemudian yang keempat ada septum medianum ventral. Septum medianum ventral, namanya aja ventral ya. Berarti dia di dekat si ini nih, visura. Ventral itu di sini, dorsal itu di sini. Dorsal di bawah, ventral di atas. Oke, septum medianum ventral nomor 4. Ntar aku ini dulu, pointer. Nah, septum medianum ventral itu sini, untuk septum medianum dorsal itu di sebelah sini. Kemudian nomor 6 ada yang namanya cornu anterior, terus nomor 7 ada cornu posterior. Dari namanya aja cornu anterior, berarti kalau anterior berada di atas, posterior berada di bawah. Sini ya teman-teman, di substansia grisea tadi yang membentuk huruf H ya, yang berada di tengah-tengah nih. Kelihatan ya antara yang agak terang sama yang lebih gelap. Itu ada di grisea ada cornu anterior sama cornu posterior. Ingat aja kalau anterior itu berada di atas tuh bagiannya. Di sini, kalau posterior di bawah. Kemudian nomor 8 ada central canalis. Tadi yang lubang di tengah nih. Namanya central canalis atau kanalis sentral. Dia terselubung oleh sel-sel ependimal. Nih ya, nomor 13, sel ependima kolunar selapis bersilia. Emang kecil-kecil, nih loh. Ini yang dinamakan sel ependimal nih, yang bulat-bulat. Dia bentuknya kolumnar selapis bersilia. Dia menyelubungi si kanalis sentral. Oke. Kemudian nomor 9 ada substansia alba. Nah, yang dinamakan substansia alba itu tadi yang berwarna lebih terang ya, yang berada di luar. Nih, kalau yang grisea berada di dalam. Nih loh, ini grisea, bentuknya seperti huruf H atau seperti kupu-kupu. Kalau yang alba berarti dia yang di luar. Gitu. Kemudian nomor 11 ada sel saraf tidak bermielin. Tadi ciri khas dari substansia alba itu dia tersusun atas akson tidak bermielin. Nomor 11 ya. Nih, substansia alba. Yang ini yang di dalam sini ini substansia grisea. Nomor 12 ada sel saraf bermielin. Gitu. Kemudian nomor 13 ada sel ependima kolumnar selapis bersilia. Tadi yang menyelubungi si kanalis sentral. Kemudian nomor 14 itu ada medula spinalis. Semua ya, berarti. Nah, durameter itu lapisan yang paling luar, kemudian arachnoid meter itu lapisan yang berada di tengah-tengah. Mana ini 16? Nih ya. C.
Jadi durameter, arytenoid meter, baru piameter. Begitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini ya, preparatnya nih, kalau bingung. Jadi antara substansia grisea dengan substansia alba. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Masih bingung antara substansia grisea atau alba, atau piameter sama durameter atau arytenoid meter, atau kornu anterior atau posterior, kornu anterior, kornu posterior. Beda antara kornu anterior itu dia sel neuronnya lebih besar-besar, kemudian sel neuronnya itu multipolar. Nah, ini fungsinya untuk motorik. Tapi kalau kornu posterior, dia untuk berfungsi untuk sensorik. Begitu teman-teman. Gak ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Gimana? Belum ada. Oke. Nanti gambar preparatnya sama yang ini, yang PPT-nya kan emang rada beda. Nanti kalau emang bingung, ditanyakan ke asisten masing-masing ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan mengenai medula spinalis, kita lanjut ke otak kecil yang akan disampaikan oleh Mbak Karoma atau Mas Galih nih? Mas Galih, Mbak. Oke, Mas Galih. Sudah tersambung kah? Wait. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Udah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang berikutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Kalau tadi kita telah belajar di medula spinalis ya. Di medula spinalis salah satu organ syaraf. Pertama kita mengenal dulu bagian-bagian dari cerebellum atau otak kecil. Yang di tengah ini adalah daerah medula atau daerah yang tengah. Di mana-mana yang namanya medula pasti lokasinya di tengah. Mau di kelenjar adrenal, mau di otak, mau di ginjal, yang namanya bagian medula selalu berada di bagian tengah. Berikutnya ada yang bagian tepi atau samping. Oh sorry, kita balik lagi ke medula dulu. Medula di dalam medula itu isinya substansia alba. Jadi ini ya, yang namanya substansia alba ini yang putih ini kita sebut dengan daerah medula yang berisi substansia alba. Itu juga dengan yang ini. Ini adalah daerah substansia alba. Nah, sedangkan untuk yang di tepi kita sebut dengan substansia grisea. Substansia grisea itu yang mana? Ini substansia grisea itu yang daerah lapisan granula. Yang ini ya, yang ungu-ungu ya. Ini semua daerah
substansia grisea. Jadi harus bisa membedakan dan jangan bingung antara medula spinalis dan cerebellum untuk lokasi substansia alba dan grisea. Boleh ngapalin salah satunya aja, nanti otomatis yang satunya kebalikannya gitu ya. Kalau ngapalinnya yang cerebellum berarti medula tengah itu alba, terus yang berarti kalau yang di sampingnya namanya grisea. Seperti itu. Kemudian terputus ya? Iya, Mas. Iya. Sorry. Oke. Oke, sudah. Saya lanjutkan lagi untuk cerebellum. Kemudian di cerebellum ini ada beberapa lapisan. Ada 3 lapisan utama. Yang pertama kita sebut dengan lapisan molekuler. Lapisan molekuler yang ML ini ya. Yang bagian paling luar ini kita sebut dengan lapisan molekuler. Kalau yang di sini berarti yang ini. Lapisan molekuler. Selanjutnya ini kita bicara dari luar. Dari luar ke dalam, lapisan molekuler. Kemudian yang selanjutnya ada yang kita sebut dengan lapisan Purkinje. Jadi tulisannya Purkinje tapi bacanya Purkinje ya. Lapisan Purkinje itu yang ini, yang kelihatan tipis ini ya. Ini yang saya merah-merahin. Ini lapisan Purkinje. Jadi memang tipis. Nanti kita lihat perbesarannya. Kalau yang di sini yang ini lapisan Purkinje di sepanjang ini tipis ini, di sini namanya lapisan Purkinje. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan lapisan granular. Lapisan granular itu yang di substansia grisea tadi, namanya granular ya, isinya berarti kan bulat-bulat gitu. Nah, ini yang ungu-ungu atau daerah substansia grisea tadi namanya lapisan granular. Saya ulangi, yang nomor 1 ini namanya lapisan molekuler, kemudian yang nomor 2 ini namanya lapisan Purkinje, dan nomor 3 namanya lapisan granular. Untuk cerebellum itu. Nah, ini sel Purkinje ya. Jadi yang namanya sel Purkinje itu tadi kan lokasinya di tepian sini ya. Jadi dia di antara lapisan granular, lokasinya di antara lapisan granular dan di antara lapisan molekular. Lapisan Purkinje itu ada di tengah. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi, yang namanya Purkinje itu aksonnya berjalan melewati lapisan granular. Aksonnya berjalan melewati lapisan granular untuk bergabung dengan neuron di medula. Oke, berarti yang namanya akson itu kan ada daerah yang kita sebut dengan sel Purkinje ada yang kita sebut dengan, yang pertama namanya akson, kemudian yang kedua ada yang namanya dendrit. Nah, untuk si akson ini dia mengarahnya ke lapisan granular. Tapi kalau si dendrit dia mengarahnya ke lapisan molekular. Kita lihat di sini ya. Jadi yang PP ini adalah Purkinje, yang ML ini molekular, yang GL ini granular, yang di daerah dalam. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, yang namanya akson tadi kan mengarahnya ke granular.
Berarti yang namanya akson itu arahnya ke dalam. Ini. Kalau si dendrit ini yang kelihatan tipis ya, ini ungu-ungu tipis ini dendritnya ini mengarah ke lapisan molekular. Jadi mengarahnya keluar kalau si dendrit. Itu ya teman-teman. Ini yang harus teman-teman pahami dulu. Ini juga sama, ini dendritnya mengarah ke lapisan molekular, sedangkan aksonnya ini mengarah ke lapisan granular. Oke, sekarang kita masuk ke preparatnya. Ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ke gambar. Seperti biasa, nomor 1 adalah diameter. Tadi telah disinggung sebelumnya. Di bagian tepi kita sebut dengan diameter. Daerah ini kita sebut dengan diameter. Kemudian di nomor 2 ada yang alba ya. Tadi ya, di daerah medula itu kita sebut daerah alba, substansia alba, yang daerah ini. Next, nomor 3 ada lapisan molekular. Lapisan molekular yang ini, yang nomor 3 ini yang berwarna krem tanpa adanya granular. Ini namanya lapisan molekular. Kemudian yang nomor 4 tadi ya, yang di antara lapisan granular dan molekular ada yang namanya lapisan Purkinje, yang nomor 4 ini. Lapisan Purkinje. Yang nomor 5 ada lapisan granular yang isinya granula saraf. Yang ke-8 ada inti sel. Inti sel ini, inti selnya sel Purkinje ini kalau kita kalau kita lihat perbesaran ya. Kalau kita lihat perbesaran sel Purkinje ini seperti ini. Ini inti selnya, kemudian nomor 9 membran sel membran selnya Purkinje. Nomor 10 itu kita bisa lihat dendrit. Ini dendrit yang mengarah ke lapisan molekular. Kemudian ada sel saraf bermielit nomor 11 ini. Dan yang terakhir ada badan sel. Nah, ini ya. Daerah ini adalah namanya badan sel. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, nanti kalau teman-teman bingung bisa lihat recordnya lagi ya, karena memang dari dulu yang namanya sel saraf ini selalu cukup sulit. Jadi harus diulang-ulang berkali-kali biar paham teman-teman. Ini saya belum. Tadi ya, ini ada diameter, kemudian di sini ada lapisan molekuler, kemudian yang ini lapisan Purkinje, kemudian yang ini lapisan granular, yang ini daerah medula, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat perbesarannya, ini daerah medula, isinya substansia alba, yang ini lapisan granular, isinya granula. Kita sebut juga substansia grisea. Kemudian yang ini lapisan Purkinje, dan yang ini adalah lapisan molekular. Ini dendritnya kelihatan ya, ada bulat-bulat ini. Ini di sini ada dendrit, ada sel Purkinje, ada dendritnya yang mengarah ke sel molekular, kemudian ada akson yang mengarah ke sel granular. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan sel Purkinje. Ini terakhir ya. Jadi yang namanya ini lapisan, nanti ditunjuk ya. Ini lapisan
Ada yang ingat lapisan apa yang mengarah ke dalam? Ini gambarnya terbalik, jangan bingung. Terlihat di sini ada granula-granula. Lapisan apa namanya? Halo? Lapisan? Lapisan granular. Oke, lapisan granular ya, benar. Yang di sini lapisan granular. Kemudian yang di luar ini lapisan molekular. Yang di sini nanti ditunjuk kayak gini aja. Ini lapisan Purkinje. Yang ini Purkinje, yang ini granular, yang ini molekular. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan sel Purkinje. Di sini ada dendrit yang mengarah ke sel molekular, yang mengarah ke lapisan molekular, dan ada akson yang mengarah ke lapisan granular. Ini kita kayak gini aja. Ini namanya kita sebut dengan di badan sel. Yang ini adalah badan sel. Badan sel, dan yang ini kita sebut dengan inti sel. Untuk gambarnya nanti seperti ini ya. Teman-teman buat kayak gini aja. Kemudian kita beri inti, dan setelah itu diberi kayak gini aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman buat yang bagus saja. Nanti di apa namanya, ditunjuk-tunjuk juga ya. Yang ini badan sel, kemudian ini inti selnya, kemudian ini akson, kemudian ini dendrit. Nanti ditulisin di sini apa namanya, biar teman-teman paham ya. Di sini lapisan molekuler, kemudian yang akson, daerah akson ini namanya lapisan granular, supaya tidak bingung pengarahannya. Nanti biasanya kebanyakan rata-rata kebalik, yang harusnya di granular jadi di molekular, yang harusnya yang harusnya dendritnya ke arah molekular malah ke granular, dan sebaliknya. Begitu untuk cerebellum. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, lanjut ke berikutnya. Mbak Karomah, halo? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke histologi organ ekskresi ya teman-teman. Nah, tadi tuh kita sudah belajar ada yang sama Mas Galih nih. Ada organ otak kecil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai histologi organ ekskresi. Nah, menurut teman-teman apa sih itu ekskresi? Ada yang tahu nggak? Proses pengeluaran zat yang tidak digunakan oleh tubuh, Kak. Iya. Zatnya itu yang dikeluarkan adalah zat-zat yang seperti apa, Dek? Nah, kalau misalkan zat yang dikeluarkan dari tubuh itu pastinya adalah zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Kalau tidak berguna, jika tidak dikeluarkan, maka dia akan menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh kita. Nah, senyawa-senyawa yang dikeluarkan ini, dia itu memiliki sifatnya toksik atau racun. Selanjutnya, apa saja yang termasuk organ ekskresi? Menurut teman-teman apa tuh? Organ ekskresi apa saja ya? Kulit,
Ginjal, kulit, hati. Ginjal. Iya betul. Ada kulit. Nah, kalau kita berkeringat tuh, ya kan. Kemudian ada ginjal, kemudian ada paru-paru, terus ada apa lagi tuh? Ada kulit, ada ginjal, kemudian ada paru-paru, ada hati. Kemudian apa sih itu sistem ekskresi? Ada organ, ada sistem organ. Nah, ini ada ekskresi dan juga ada sistem ekskresi. Kalau organ itu, kalau sistem organ itu kan kumpulan dari berbagai organ kan. Nah, kalau yang ekskresi ini, dia ada sistem ekskresi juga. Berarti kalau sistem ekskresi ini, sistem pembuangan zat-zat sisa dari makhluk hidup atau sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu pada organ ginjal. Di organ ginjal ini ada 3 bagian utama teman-teman, yaitu ada bagian yang paling luar ini. Oke. Nah, di bagian luar ini adalah bagian korteks. Kemudian ginjal ini kalau dilihat lagi ke lebih dalam itu ada yang namanya medula. Nah, di medula ini kita akan menemukan yang namanya piagam nih di sini. Maaf, bukan piagam, piramid maksud saya. Jadi di sini tuh kita menemukan yang namanya piramid ini. Pembedanya ya, ini di medula. Terus kalau ke dalam lagi, kita akan menemukan yang namanya pelvis. Di sini. Ini adalah pelvis renalis. Nah, ginjal ini dia itu diselubungi oleh kapsul. Ini disebut sebagai kapsul fibrosa. Jadi dia itu membran yang halus, terus juga transparan, yang langsung membungkus si ginjal ini. Kalau yang ini apa ya? Ini apa teman-teman? Ini ureter. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, masuk ke preparat organ ginjal. Nah, kita tuh waktu itu pernah membahas ini kan ya, waktu di jaringan epitel. Di kapsula Bowman. Kalau di kapsula Bowman ini kita menemukan apa ya teman-teman? Ada sel epitel pipih selapis. Nah, di ginjal ini ada yang tahu nggak fungsinya buat apa? Filtrasi. Ya, betul. Kalau filtrasi mungkin kita lebih spesifiknya untuk ke glomerulusnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk ginjalnya itu, dia itu fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh. Sehingga terdapat keseimbangan optimal untuk kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Apa sih sebagai homeostasis tubuh? Nah, ginjal ini tuh mungkin peranan penting dalam mengeluarkan seperti zat toksin atau racun, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan pH dalam darah. Nah, kalau misalkan nih pH-nya dalam darah tuh atau cairan tubuh itu tidak sesuai atau tidak seimbang, maka homeostasis tubuh dalam makhluk hidup itu akan terganggu. Nah, yang pertama ini kita bisa menunjuk di kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Ada yang tahu? Jadi, kapsula Bowman ini dia itu berfungsi untuk mengumpulkan filtrat dari glomerulus. Nah, glomerulus ini kan dia berfungsi untuk filtrasi kan. Nah, filtratnya itu yang menampung adalah atau yang mengumpulkannya itu adalah kapsula Bowman ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, ada glomerulus. Jadi glomerulus itu yang ini ya teman-teman, yang melakukan fungsi filtrasi. Kemudian yang ketiga itu di sini kita bisa menemukan yang namanya tubulus contortus proximal
Dan di sini adalah tubulus contortus. Mohon maaf, yang nomor 3 itu tubulus contortus distal, terus yang nomor 4 itu tubulus contortus proximal. Jadi kalau di tubulus contortus proximal, dia itu bisa dibilang lebih panjang dibandingkan tubulus contortus distal ini atau TKD ini. Nah, cara kita membedakan kalau misalkan nih kita punya preparat. Kalau di sini mungkin kurang terlihat ya teman-teman. Jadi cara membedakan antara tubulus contortus proximal dan distal itu, kalau TKP atau proximal itu dia memiliki yang namanya mikrofili. Tapi mikrofilinya itu padat dan juga panjang-panjang. Terus kalau warna dari tubulus contortus proximal itu dia lebih gelap. Kalau dibandingkan sama tubulus contortus distal, dia itu warnanya lebih terang gitu. Jadi kalau ini lebih gelap, kalau yang ini lebih terang. Terus mikrofili yang dimiliki oleh tubulus contortus distal ini dia itu lebih pendek, terus juga penyebarannya itu tidak rapat gitu teman-teman. Jadi ada jaraknya untuk penyebaran mikrofilinya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman bingung menunjuk yang TKP itu yang mana, TKD yang mana. Jadi kalau TKD itu dia memiliki warna yang lebih terang. Kemudian dia itu tidak rapat. Kalau yang TKP dia itu terlihat lebih rapat, terus warnanya juga terlihat lebih gelap. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk glomerulus ini sendiri kan pasti sudah terlihat ya teman-teman, sudah sangat jelas. Oh ini glomerulus. Oh kalau di glomerulus berarti di sini ada kapsula Bowman nih yang di sini yang menampung dari filtrat dari glomerulusnya. Dia akan filtrasi ini glomerulus, berarti dia itu fungsinya untuk menyaring. Apa yang disaring? Yang disaring itu adalah plasma darah bebas protein ke kapsula Bowman ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kandung kemih. Nah, di kandung kemih, di sini kita mungkin membahasnya itu lebih ke bagian lapisan-lapisannya. Kalau dulu itu kita kan sudah membahas mengenai selnya. Nah, kalau di kandung kemih itu kita bisa menemukan sel apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Sel epitel apa kalau yang di kandung kemih? Di sini, kalau di kandung kemih itu kita bisa menemukan yang namanya sel epitel transisional. Jadi kandung kemih itu kan dia menampung dari urinnya itu kan. Nah, kalau kandung kemihnya ini penuh, sel epitel transisionalnya itu akan terlihat pipih atau datar. Nah, kalau misalkan kandung kemihnya itu tidak penuh, maka sel epitel transisionalnya itu akan terlihat seperti payung atau yang biasa kita sebut sebagai sel payung. Nah, itu untuk membedakan histologi dari kandung kemih yang berisi urin penuh dan juga yang tidak penuh. Jadi kayak epitel, jadi seperti selnya itu berkontraksi dan berelaksasi gitu. Kemudian untuk tunika sendiri, tunika itu seperti lapisan ya teman-teman. Di bagian paling luar itu ada yang namanya tunika adventitia. Nah, setelah itu di tunika adventitia ini kita bisa menemukan yang namanya jaringan ikat longgar. Nah, masuk lagi ke dalam, kita akan menemukan yang namanya tunika muscularis. Nah, di tunika muscularis ini merupakan banyak dari sel-sel otot polos. Ya, tunika muscularis itu terdiri dari sel-sel otot polos, lapisan otot polos. Nah, di sini kalau di sini juga kita bisa menemukan pembuluh darah. Nah, yang warnanya merah-merah ini pembuluh darahnya.
Kemudian di bagian ketiga ini kita juga bisa menemukan yang namanya tunika mukosa. Nah, di tunika mukosa inilah yang kita bisa temukan yang namanya sel epitel transisional. Sel mukosa itu kan dia yang paling dalam ya. Nah, di sel mukosa ini, di tunika mukosa ini kita bisa menemukan yang namanya sel goblet. Dulu pernah kan ya dijelaskan untuk yang sel goblet. Nah, di sini tuh dibedakan kayak ya masih sama kayak bulat-bulat gitu teman-teman untuk membedakannya. Nih. Mungkin nanti sebenarnya untuk yang di LHP dan di sini itu tidak terlalu beda jauh ya untuk gambarnya. Sejauh ini dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi mungkin itu saja untuk ya untuk praktikum kita pada pagi hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan praktikum kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi telah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk LHP-nya nanti ditunggu sampai pukul 23.59 hari ini juga. Dari kami asisten cukup sekian. Apakah ada tambahan terlebih dahulu dari Mas Galih dan juga Mbak Ana? Oh, oke, kita post test dulu ya. Oh iya, kita belum post test ya teman-teman.